Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sri Liani, dosen di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan jurusan Teknik Sipil Institut Teknologi Nasional, Malang. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan mata kuliah Perencanaan Penyediaan Bersih dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pemahaman dan keterampilan untuk merancang sistem penyediaan air bersih yang efisien, berwawasan lingkungan yang sesuai dengan standar teknis. Pada pertemuan pertama ini saya akan menjelaskan deskripsi serta beberapa bahan kajian selama 1 semester. Nah, pembelajaran ini dilakukan berbasis studi kasus dan proyek perencanaan agar nantinya mahasiswa siap menghadapi dunia tantangan nyata di masyarakat maupun di dunia kerja. Nah, untuk itu berikut saya akan lebih menjelaskan pemaparan bahan ajar perencanaan sistem air bersih. Kita memulaikan dulu sistem perencanaan air bersih. Nah, sistem perencanaan air bersih ini ada 2 SKS. Mungkin saudara juga sudah mengetahuinya seperti itu ya. Nah, kemudian sistem perencanaan air bersih. Capaian pembelajaran mahasiswa ya, mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu memahami teknik penyediaan air bersih. Yang kedua, mahasiswa memahami analisa rencana kebutuhan air bersih. Kemudian yang ketiga, mahasiswa memahami rencana sistem distribusi air bersih. Yang keempat, mahasiswa mampu merencanakan dimensi pipa dan unit distribusi. Nah, deskripsi mata kuliah ini tentunya kedepannya nanti selama 1 semester genap ini diharapkan saudara dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi mahasiswa tentang pemahaman teknik penyediaan air bersih untuk perencanaan sistem distribusi air bersih. Nah, supaya Anda lebih memahami sistem perencanaan air bersih ini, tentunya ada beberapa kajian yang harus Ibu Sri sampaikan kepada kalian supaya bisa Anda memahami antara sistem penyediaan air bersih dengan ke arah sistem perencanaan air bersih. Nah, apa yang harus kita sampaikan nanti selama 1 semester yaitu semester 6? Pertama, bahan kajiannya adalah sistem penyediaan air bersih. Kemudian kualitas air baku, potensi dan pemanfaatan sumber air. Kemudian analisa kebutuhan air bersih, kemudian analisa kapasitas reservoir, rancangan teknik penyediaan air bersih, dimensi pipa dan unit distribusi. Nah, inilah bahan kajian nantinya yang selama 1 semester ini yang kami sampaikan begitu, sehingga nanti kamu bisa mengerti bagaimana sebenarnya sistem perencanaan air bersih. Nah, di dalam pertemuan pertama kali ini yang Ibu Sri mau sampaikan bahwa beberapa bahan kajian tersebut nantinya ini diharapkan kamunya bisa paham begitu ya, bagaimana nanti seorang insinyur atau seorang sipil sumber daya air bisa memahami sistem penyediaan bersih dan sistem perencanaan distribusi air bersih seperti itu. Nah, sistem penyediaan air bersih namanya sistem penyediaan air bersih. Namanya penyediaan, berarti apa artinya penyediaan? Ketersediaan, ya Pak. Ketersediaan. Nggak mesti kalian harus, kami kan belajar mata kuliah sistem perencanaan air bersih. Ya mesti kita rencanakan, nggak bisa semerta begitu. Tetapi saudara harus paham apa sebenarnya ketersediaan air bersih itu. Itu yang poin pertama. Jadi sistem perencanaan air bersih itu ada 2 item yang harus Anda kuasai selama semester 1 semester 6, yaitu ketersediaan air bersih, baru perencanaan distribusi air bersih. Nah, sistem penyediaan air bersih ini apa? Definisi sumber air itu apa sih? Definisi sumber airnya adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk di dalam permukaan ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, muara dan seterusnya seperti itu. Ini merupakan dari sumber air. Nah, kemudian sistem penyediaan air bersih ini terdapat beberapa potensi air baku untuk penyediaan air bersih. Bahan baku, contoh, kalau tidak ada bahan baku bagaimana mau bisa diolah? Seperti contohnya misalnya kita, saudara kalau seperti wanita, saya wanita, saya mau berikan wanita ya. Kalau kita mau menjahitkan baju dress misalnya, tapi kalau tidak ada bahan bakunya bagaimana mau jahit? Benar apa tidak? Tetapi kembali lagi ke mata kuliah kita ini bahwa sistem penyediaan bersih itu harus ada bahan baku atau sumbernya. Sumbernya apa? Apa yang menjadi potensi di suatu lokasi daerah, baik kota sedang, baik kota besar, pedesaan, itu harus ada sumbernya dulu dong. Sumbernya, jadi potensi sumber
itu apa saja? Itu termasuk sungai, danau, laut. Jadi sungai, danau, laut itu bisa dijadikan menjadi sumber atau bahan baku yang dilakukan pengolahan air bersih melalui distribusi perencanaan air bersih. Kemudian yang kedua, air tanah. Air tanah ini apa? Air tanah ini yaitu mata air, sumber dangkal, dan sumber danau. Yang ketiga, air hujan. Air hujan juga apa? Bisa fungsi sebagai bahan baku. Sangat bisa sekali. Air hujan juga bisa menjadi sumber bahan baku untuk dijadikan pengolahan air bersih. Kenapa bisa? Karena air hujan itu ketika di lapisan atmosfer itu sudah mengalami terkontaminasi adanya pencemaran udara, sehingga awan itu yang terbentuk jadi awan itu sudah terkontaminasi pencemaran. Nah, karena pencemaran masing-masing polusi udara, yaitu dikatakan udara kualitas ambien dan emisi itu melapisi semua lapisan atmosfer, sehingga air hujan itu menjadi keadaan asam. Nah, asam inilah, keadaan air hujan yang asam inilah menjadi sumber saudara dan saya menjadi bahan baku untuk diolah menjadi air bersih. Nah, kalian paham ya? Kalau nanti tidak paham, nanti kita buka sesi pertanyaan. Itu yang air hujan. Nah, kemudian dengan adanya sumber penyediaan air ini berdasarkan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021, ini pembagian air ini ada 4 kelas, ya kan? Ada 4 kelas. Yaitu kelas 1 inilah merupakan salah satu diperuntukkan untuk air minum. Kemudian kelas 2, ya, kelas 2 ini digunakan untuk sarana-prasarana rekreasi, seperti di Sengkaling atau di mana lagi ya. Selekta, nah itu kan untuk sarana rekreasi itu termasuk kategori kelas 2. Kemudian kelas 3. Kelas 3 ini untuk diperuntukkan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air, untuk menjadi tanaman seperti itu ya. Nah, kemudian kelas 4 ini digunakan untuk mengairi pertanian atau istilahnya irigasi. Kenapa peraturan pemerintah ini kelas-kelas ini dibagi dengan karena sistem pengolahannya ini berbeda-beda. Yang diutamakan di sini peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 ini, yang sesuai dengan mata kuliah kita sistem perencanaan bersih, ini termasuk di kelas 1. Kelas 1 itu apa? Diperlukan untuk baku air minum. Kenapa? Supaya nanti sumber bahan baku yang ada, yang saudara ambil bahan bakunya entah itu mata air, sungai, danau, dan laut, itu akan nantinya dikonsumsi oleh masyarakat sudah sesuai dengan standar kualitas air bersih. Aturannya di sini. Bisa juga saudara bisa lihat nanti di search di Google tentang Prometheus tahun 2010, parameter apa saja yang ada di dalam air tersebut untuk dilakukan pengolahan seperti itu. Kemudian pemanfaatan air baku. Nah, pemanfaatan air baku ini tentunya tidak terlepas dari IPA. Apa itu IPA? IPA itu adalah instalasi pengolahan air bersih. Jadi dengan adanya IPA ini tentunya nanti ketika sumber air tersebut atau bahan baku tadi dilakukan pengolahan dengan sistem IPA atau instalasi pengolahan air itu tentunya ini bisa layak konsumsi oleh masyarakat begitu ya. Nah, kemudian kebutuhan air bersih berdasarkan Permen PU nomor 14 tahun 2010 ini ada kebutuhan domestik dan ada kebutuhan non domestik. Nah, kebutuhan non domestik ini termasuk adalah fasilitas umum dan fasilitas sosial. Fasilitas umum dan fasilitas sosial termasuk apa? Termasuk di kampus kita ini ITN tercinta ini termasuk fasilitas untuk perkantoran juga, ya kan? Jadi musola, rumah sakit dan seterusnya ini termasuk kategori kebutuhan air non domestik. Kenapa dibagi oleh aturan ini? Karena kebutuhan domestik dan non domestik ini pasti kebutuhan prosentasinya lebih banyak kebutuhan domestik. Lalu sering kebutuhan domestik itu apa? Kebutuhan domestik itu adalah kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat, termasuk rumah tangga gitu ya. Jadi itulah dikatakan kebutuhan domestik begitu. Nah, kemudian kebutuhan domestik ini ada dibagi dengan apa saja? Kebutuhan domestik adalah kebutuhan masyarakat yang
yang dibutuhkan baik di kota besar, kota sedang, kemudian kota kecil atau ke pedesaan seperti itu. Karena persentase kebutuhan air bersih itu dibutuhkan berbeda-beda antara kota besar, kota sedang, dan kota kecil. Kenapa bisa beda-beda, Bu Sri? Karena angka pertumbuhan penduduk atau jumlah penduduk yang membedakan jumlah kebutuhan air bersih. Kan beda dong antara 75.000 dengan 50.000, pasti kebutuhan bersih pasti berbeda debit yang akan diperlukan. Oke, lanjut. Nah, tujuan pola air bersih ini tadi sudah saya jelaskan juga. Apa sih tujuan air bersih ini? Supaya air yang dikonsumsi oleh masyarakat itu layak dikonsumsi. Artinya masyarakat tidak terjadi penurunan kesehatan, termasuk diare dan sebagainya. Jadi ini yang harus perlu dilakukan pengolahan air bersih. Jadi itulah tujuan pengolahan air bersih supaya aman dikonsumsi oleh masyarakat sekitarnya, baik di kota besar, kota sedang maupun pedesaan seperti itu. Nah, kemudian prinsip penyediaan air bersih. Ya kan? Tadi saudara sudah tahu apa itu menjadi bahan baku atau sumber penyediaan air bersih itu, saudara sudah tahu. Kemudian ini kembali, prinsip penyediaan air bersih ini apa? Prinsip penyediaan air bersih itu ialah harus secara kualitas. Secara kualitas ini bagaimana? Harus sudah sesuai standar Permenkes atau Permen-PU tahun 2010 atau Permenkes tahun 2023. Jadi harus ada kualitas dan kuantitas. Kalau kualitas berarti harus memenuhi standar, artinya tidak melebihi mutu atau tidak melebihi parameter yang sudah ada ketetapan. Kemudian kuantitas ini adalah jumlah air yang tersedia harus memenuhi kebutuhan standar. Nah, kemudian yang kontinuitas, atau saudara kalau kontinuitas itu artinya kontinu, terus menerus dibutuhkan oleh masyarakat. Kontinu, jangan sampai tidak kontinu. Nah, ini nanti tentunya pelayanan kebutuhan air bersih akan terhambat seperti itu ya. Kemudian standar kualitas air minum ini sebagai acuan juga dengan kata lain tadi harus memenuhi standar kualitas air bersih. Ada juga dia standarnya apa? Kalau dia sudah memang standar kualitas air bersih sesuai dengan peraturan pemerintah tadi, tentunya dia pasti poin pertama itu bebas organisme patogenik, ya kan? Bebas. Kemudian yang kedua, kandungan bahan toksis rendah, kemudian jernih, tidak berbau dan tidak punya rasa seperti itu. Dan kemudian yang keempat, tidak mengandung bahan bersifat korosif. Apa tidak korosif? Supaya nanti pada saat debit air tersebut akan didistribusikan tidak terjadi karat masa depannya ya. Jadi itulah distribusinya supaya kadar pH-nya tidak tinggi, supaya tidak mengandung bersifat korosif. Nah, kemudian ini yang terupdate ya. Kalau yang lama 2010 dan 2020 ternyata ada yang terupdate lagi. Memang setiap aturan-aturan ini kedepannya pun nanti kita, Anda dan saya harus memahami aturan-aturan seperti ini. Karena ini sangat diperlukan untuk di aplikasi pun di lapangan kita harus menguasai setiap aturan yang terupdate. Nah, yang terupdate sekarang ini adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang persyaratan kualitas air. Nah, persyaratan kualitas air itu apa? Tetap parameter fisika dan parameter kimia. Parameter fisika itu apa saja sih? Kalau untuk standarnya sumber air baku yang akan diolah dari air bersih, parameter fisika itu yaitu termasuk salah satunya pH. pH itu harus diukur netral atau basah atau asam. Yang diharapkan netral karena ada sudah tertentu standarnya. Kemudian yang kedua, warna itu juga termasuk parameter fisika. Sumber air tersebut berwarna atau tidak. Kemudian rasa bau itu juga termasuk parameter fisika. Temperatur juga termasuk parameter fisika. Jadi kategori yang termasuk parameter fisika adalah suhu atau temperatur, kemudian pH, kemudian ada tidak rasanya berwarna dan tidak berbau. Itu yang harus dicek ke lab. Kemudian parameter kimia apa ya Bu Sri? Kalau parameter kimia, kalau parameter kimia itu termasuk di dalamnya sumber bahan baku yang Anda nanti akan bisa lihat, termasuk itu kalsium atau Fe, kemudian magnesium atau Fe, kalsium,
klorida, natrium, dan seterusnya. Ada beberapa item. Kalau di aturan-aturan yang lama itu ada 18, nanti coba saudara bisa cek Google apa ada tambahan parameter yang harus dianalisa kembali gitu. Karena itu banyak item-itemnya di parameter kimia gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan ya untuk menganalisa sumber air itu dengan bagaimana? Berarti ada dua yang harus Anda analisa, parameter komponen fisika dan parameter komponen kimia. Nah, dari sistem penyediaan bersih, saya kira Anda sudah memahaminya yang saya jelaskan tadi. Namun kalau tidak ada jelas bisa ditanyakan. Nah, kembali lagi untuk merencanakan distribusi air bersih, tentunya Anda tidak terlepas dari analisa kebutuhan air bersih. Nah, di sini secara garis besar karena ini masih pertemuan pertama, amal ini secara struktur saya buat. Kalau secara detail nanti kita akan jelaskan per item di dalam bahan kajian satu persatu begitu ya. Nah, secara garis besar saya buatkan di sini secara terstruktur supaya tahu di suatu lokasi daerah atau pedesaan atau kota besar supaya kita tahu berapa sih jumlah penduduk tersebut dibutuhkan air bersih. Tentunya salah satu yang harus kalian lakukan adalah pertama dulu analisa jumlah penduduk. Jadi tidak bisa semerta-merta kalian langsung ini saya cari kebutuhan debit air bersih, nggak bisa. Kalau kita sebagai konsultan perencanaan maupun konsultan pengawas itu nggak bisa. Saudara harus paham ada urutan-urutannya. Makanya di sini sudah saya rangkum supaya secara besar paling tidak di pertemuan pertama Anda sudah tahu gambaran-gambaran yang nanti selama satu semester ini bisa Anda memahami apa saja yang dilakukan dan terima materi selama yang saya berikan selama satu semester. Yang pertama analisa jumlah prediksi penduduk. Nah, bagaimana cara memprediksi analisa jumlah penduduk? Saya kira Anda tahu semua bahwa ketika saudara menghitung analisa prediksi jumlah penduduk itu ada beberapa metode. Satu, metode aritmatika. Yang kedua, metode geometri. Ya kan? Kemudian kalau saya pakai dua metode, bagaimana aritmatika dan geometri? Bisa. Saudara bisa pakai dua metode. Atau kalau kalian tambahkan lagi metode lainnya boleh. Namun di saat nanti analisa prediksi jumlah penduduk itu nantinya sebagai pembanding. Analisa jumlah penduduk dengan metode geometrik dengan metode aritmatika ini sebagai pembanding berapa sih ketemu berapa jumlah penduduk di 10 tahun yang akan datang dengan metode aritmatika maupun metode geometrik. Ya. Nah, misal 10 tahun ke depan Anda ketemu katakan misalnya 5.500 atau 55.000 ya jumlah penduduk, 55.000 jumlah penduduknya ketemu dengan metode aritmatika. Ya kan? Nah, kemudian setelah itu apa yang dilakukan? Langkah kedua apa? Langkah kedua itu yang saudara hitung adalah kebutuhan air rata-rata atau KIR. Ini jangan lupa simbol-simbolnya, jangan sampai nanti ditanya tidak tahu apa simbol KIR. Nah, kemudian kedua kebutuhan air harian maksimum, air harian maksimum atau KHM. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan air jam puncak atau KJM. Air jam puncak artinya kebutuhan masyarakat yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya jam pagi, jam sore ya kan, baik beraktivitas yang mau sekolah, bekerja, masak, dan lain-lain. Kemudian ada kehilangan air atau istilah kata lain head loss. Pasti ketika nanti saudara merencanakan jaringan perpipaan atau distribusi transmisi itu, pasti nanti suatu saat ada head loss, tingkat kebocorannya berapa persen. Kalau sesuai dengan aturan PU Menteri tahun 2020 dan 2010 itu head loss itu 20% nanti tingkat kebocorannya. Seperti itu. Nanti untuk rumus-rumus lebih dalam lagi nanti itu pertemuan demi pertemuan nanti bisa jelaskan sebagaimana kebutuhan untuk mencari IR-nya, THM-nya, GM, head loss dan kemudian. Nah, dari poin 1 sampai poin kelima, saudara sudah menghitungnya baru kebutuhan air total. Setelah saudara sudah hitung poin 1 sampai poin 5 baru bisa dihitung kebutuhan air total. Misalnya kebutuhan air total dari 5.000 jumlah penduduk yang saudara prediksi tadi, kemudian ketemu jumlah total prediksi air bersih, ketemu misalnya katakan 85.000 liter per detik per hari. Nah, inilah menjadi kebutuhan debit air bersih di kota
Merjosari masalah, kita anggap ini kota Merjosari, kota sedang. 85.000 liter per detik per hari, satuannya dalam pipa. Berarti ini yang diperlukan detiknya. Lah terus 85.000 ini bagaimana caranya? Saudara bisa ambil sumber yang tadi, paham sampai di sini? Saudara bisa ambil dari sumber yang tadi. Potensi apa yang ada di Merjosari seperti itu? Oke, terakhir ini, kemudian dari sumber yang tadi, ini bisa saudara lakukan pengolahan kimia dengan koagulasi, disinfeksi, absorpsi, dan oksidasi seperti ini ya. Nah ini adalah salah satu instalasi pengolahan bersih ketika saudara ada sumber air baku, kemudian ya ini adalah contoh sumber air baku di Desa Kerajaan Kecamatan Kupang. Jadi sistem air bersih itu nantinya ketika sudah diolah kemudian mau distribusi untuk perpipaan itu mengikuti apa saja. Itu ada unit air baku, produksi, dan unit distribusi seperti itu ya. Jadi demikian yang bisa kami paparkan dengan pertemuan yang pertama ini, bagaimana secara garis besar dulu apa sih sebenarnya sistem perencanaan bersih. Jadi sistem perencanaan bersih tadi ada 2 item yang harus dikuasai secara besar. Pertama sistem penyediaan bersih, yang kedua sistem distribusi air bersih. Jadi ke arah sistem penyediaan bersih tadi sudah saya jelaskan satu persatu. Jadi baru ke perencanaan distribusi air bersih. Jadi sekian dan terima kasih untuk materi yang sudah secara singkat kami berikan. Untuk itu mungkin ada yang kurang paham atau kurang jelas, bisa dibuka pertanyaan. Saya Muhammad Syahdi. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam penyediaan air bersih di daerah pedesaan? Oke, tantangan yang dihadapi dalam daerah pedesaan ya, ini pertanyaan yang bagus juga. Terlebih saya suatu saat pernah saya ke suatu desa, tapi desa dari asal keluarga saya juga gitu, tapi tidak sebutkan desanya. Biasanya orang pedesaan ini biasanya sungai sering dilakukan apa? Begitu saya lewat bawa mobil, ternyata sungai diperlakukan sebagai tempat MCK. Iya atau tidak? Atau bagaimana? Iya ya, sebagai MCK. Nah, saya juga kaget, otomatis sungai yang ada di pedesaan ini akan mengalami pencemaran kualitas air sungai. Tentunya kalau mengalami pencemaran kualitas air sungai, dengar bahwa ketika sungai tersebut dilakukan menjadi MCK, otomatis bakteri E. coli sangat besar. Kalau bakteri E. coli sangat besar, ini tentu membahayakan bagi kesehatan masyarakat yang mempergunakan sumber air sungai tersebut. Maka dari itu, ketika sudah tahu kita bahwa masyarakat itu menggunakan sungai yang sudah tercemar, maka tentunya ini sebaiknya harus dilakukan dulu pengolahan air bersih sebelum dimasak. Otomatis apalagi sungai sudah difungsikan sebagai MCK, berarti harus dilakukan pengolahan fisika, kimia, dan biologi. Seperti itu. Nanti secara detailnya bagaimana pengolahan fisika, bagaimana pengolahan kimia dan biologi. Nanti pertemuan berikutnya pada saat kajian mata kuliah yang akan diberikan, itu nanti saya jelaskan lebih mendalam. Gimana, Mas? Oke. Ada lagi mungkin masih ada waktu? Satu orang atau 2 orang? Silakan. Saya ingin bertanya. Tadi kan ada kebutuhan air baku dari air hujan ya Bu ya. Iya. Itu gimana ya Bu untuk mengumpulkan kebutuhan air baku yang yaitu air baku ini dari air hujan, maksudnya mengumpulkannya kan kayak misalnya lagi di musim kemarau itu gimana cara mengelolanya? Oke. Apakah itu jadi alternatif saja air baku air hujan? Ya. Air hujan sebagai alternatif ketika sumber airnya benar-benar tidak ada ya. Jadi pada saat curah hujan ini, kalau kita mau melakukan sumber air itu adalah air hujan, maka kita ambil berapa rumah, Mas? Ya, berapa rumah kita pasang nanti talang begitu, terus disambungkan kepada tandon yang sudah kita sediakan, sehingga masing-masing rumah nanti bisa tertangkap air hujan tersebut langsung masuk ke tandon. Nah, bagaimana caranya supaya masuk ke tandon? Kan masing-masing rumah ini katakan punya saluran tersendiri ya, otomatis kita juga harus memasak saluran perpipaannya untuk menyambungkan ke tandon yang kita pasang, sehingga nanti di dalam tandon itulah dilakukan nanti pengolahan air bersihnya secara fisika, karena air hujan itu biasanya mengandung asam ya, zat asam seperti itu, karena sudah terkontaminasi dari
polusi udara di lapisan atmosfer. Jadi ada juga caranya kita memasang sistem distribusi dari masing-masing rumah untuk mengumpulkan air hujan itu ke tanggung. Jadi ada juga nanti pipa induknya, pipa cabangnya seperti itu untuk memasukkan sumber air hujan ini ke suatu tanggung, sehingga nanti dari tanggung ini bisa kita distribusikan ke masyarakat sekitar supaya aman dikonsumsi oleh masyarakat. Itu begitu. Ada lagi pertanyaan? Jadi kalau air hujan itu, kalau musim kemarau bagaimana? Nah, kalau musim kemarau berarti kan sumbernya untuk kita tangkap di intake kan tidak ada ya. Salah satu contoh, salah satu contoh ini mau saya tampilkan. Ini Pemrakarsa beberapa saat yang lalu memberikan pekerjaan kepada industri. Nah, dari Pemrakarsa itu dia bilang saja, ini desa kerajaan. Berarti kalau dia serahkan di desa kerajaan, otomatis di suatu kota ini, daerah tertentu, kelurahan tertentu itu ada masyarakat sekitar 8.500 kakak yang belum terlayani. Jadi dia punya tandon di Tumpang. Berarti kalau punya tandon Pemrakarsa di Tumpang, otomatis kan industri harus cari potensinya dong. Sumber airnya apa kira-kira? Nah, untuk mengetahui sumbernya apa? Ibu Sirajah tidak pernah ke desa kerajaan. Otomatis saya harus survei dulu dong ke desa kerajaan. Jadi dari hasil survei itu saya interview kepala desa dan tingkat RT, tingkat RW. Kira-kira di sini apa sih yang menjadi sumber airnya yang ada? Ternyata dari beberapa informasi yang Ibu Sri gali, ternyata ada sumber mata air yang dikatakan di sana desa kerajaan itu adalah sumber itu. Di situ ada sumber airnya katanya. Nah, ini adalah salah satu sumber air itu. Ini Ibu Sri sudah langsung ke lokasi. Naik motor trail ya, karena jalannya setapak. Harus naik motor trail ya, jalan setapak begitu. Jadi ini saya survei ke sana dan ini ternyata sumber mata airnya yang berlimpah-limpah. Oke ya. Kemudian kalau dari sini kita survei, terus apa yang harus kita lakukan? Atau mungkin kita gayung semua sumber airnya harus diolah, kan nggak lucu ya kan? Nah, dari sini berarti pola pemikiran kalian, Anda dan saya, berarti dari sini ada sumber airnya atau sumber mata air, maka yang harus dalam pikiran kita itu apa? Harus kita bangun intake atau broadcasting. Intake atau broadcasting. Mudah-mudahan yang hadir semua pagi ini bisa nangkap ya, karena job itu banyak ya. Ini suatu keberuntungan bagi Anda bisa masuk hari pagi ini ya. Terima kasih Anda sudah masuk semua. Ya, ini saya aplikasi di lapangannya seperti ini. Jadi saudara bangun broadcastingnya, atau bahasa Jawanya intake sekarang bahasanya broadcasting. Nah, dibangun broadcasting itu. Terus bentuknya bagaimana persegi? Nah, kita seorang sipil harus tahu bentuknya nanti mau persegi panjang, mau persegi itu tergantung lokasi existing di mana yang ada lahan yang kosong. Oke. Karena 8.500 kakak tadi yang kosong, berarti dari survei ini sudah ada gambaran. Untuk saya hitung dulu apa tadi pertama yang selalu saya jelaskan. Berarti harus saya hitung dulu, analisa dulu, dan seterusnya sampai kebutuhan total, mulai dari 150 penduduk, kebutuhan rata-rata, kebutuhan maksimum, ya kan, kebutuhan jam puncak, head loss, baru kebutuhan total bersih. Ketemulah debit sekian ribu meter kubik per liter per hari untuk 8.500. Saya olahlah sistem pengolahan bersih ini di dalam broadcastingnya. Ya, saya lakukan pengolahan di dalam broadcastingnya. Apa istilah dengan pengolahan IPA-nya ini? Kalau kita tidak kuat bangun broadcasting, maka sulit. Jadi di dalam broadcasting inilah dilakukan pengolahan baik fisika, kimia, dan biologi. Setelah sudah diolah, baru didistribusikan ke masyarakat melalui jaringan perpipaan atau transmisi. Dan transmisi itu berarti Anda juga harus menghitung biaya terpipa, pipa, dan seterusnya, sehingga terjadilah sistem perjalanan. Demikian yang bisa kami jelaskan pagi ini. Di lain kesempatan kita akan sambung mengenai bahan kajian. Terima kasih dan salam sehat semuanya. Tetap semangat sebagai mahasiswa karena kesuksesan ada di dalam mahasiswa. Terima kasih. Selamat.